Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini sebelumnya salam jumpa dengan Neo Reaction. Pada hari ini saya akan membahas tentang bagaimanakah perkembangan ketegangan di antara Iran dan Amerika Serikat, dan juga adanya ikut campur yaitu Rusia dan Cina pada akhir-akhir ini. Sebenarnya sudah hampir 1 bulan yang lalu Rusia dan Cina melakukan kerjasama latihan perang dan alasan tertentu di sekitar tidak jauh dari Iran dan tidak jauh juga dari kapal induk USS Abraham Lincoln. Jadi bantuan dari Cina dan Rusia terhadap Iran didorong oleh kombinasi kepentingan strategis baik energi dan upaya bersama untuk menyeimbangkan donasi global Amerika Serikat. Melawan dominasi Amerika Serikat atau secara geopolitik, ketiga negara ini berbagi visi tentang tatanan dunia multipolar, yaitu untuk menentang pengaruh Amerika Serikat dan sanksi Barat lainnya. Jadi aliansi anti Barat, Iran dipandang sebagai tembok api strategis untuk melawan pengaruh-pengaruh militer NATO dan Amerika Serikat di Timur Tengah. Jadi mereka memperkuat segala hubungan melalui organisasi seperti BRICS dan organisasi kerjasama Shanghai untuk membangun suatu sistem ekonomi yang tahan terhadap sanksi dolar Amerika Serikat, sanksi embargo Amerika Serikat, ataupun sanksi perekonomian lainnya. Jadi pendek kata, Cina adalah importer minyak terbesar di dunia dan Iran merupakan pemasok utama yang stabil. Iran menjual minyak dengan harga diskon yang sangat murah sekali, sangat menguntungkan ekonomi di tengah sanksi internasional. Melalui perjanjian kerjasama selama 25 tahun, Cina sudah berkomitmen menginvestasikan hingga 400 miliar dolar di sektor minyak gas dan infrastruktur Iran guna membangun pasokan energinya. Sedangkan hubungan dari Rusia dan Iran semakin erat, terutama sejak konflik di Ukraina. Rusia memasok sistem pertahanan udara canggih seperti S-400 ke Iran. Sebagai imbalannya, Iran telah menyediakan drone UAV yang digunakan oleh Rusia untuk dalam operasi militernya di Ukraina. Sesuai Fakta Pertahanan baru pada tanggal 17 Januari 2025, Rusia dan Iran menandatangani sebuah perjanjian kemitraan strategis komprehensif yang mencakup kerjasama keamanan jangka panjang selama 20 tahun. Dan untuk dukungan diplomatiknya, Cina dan Rusia secara konsisten menggunakan posisi mereka di Dewan Keamanan PBB untuk membela Iran dari sanksi lebih lanjut atau serangan-serangan langsung, dan bahkan secara tegas Cina mendukung hak Iran atas penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai dan menentang tekanan militer dari Amerika Serikat ataupun Israel. Jadi jika terjadi suatu konflik langsung dengan Israel atau Amerika Serikat, secara dugaan memperkirakan Cina dan Rusia akan memberi bantuan logistik, intelijen, dan politik meskipun mungkin enggan terlibat dalam perang secara langsung. Meskipun terlibat solid, dukungan ini tetap memiliki batas-batas tertentu. Cina seringkali bersikap hati-hati agar tidak merusak hubungan ekonominya dengan negara-negara Arab di Teluk yang merupakan rival Iran. Oke, langsung aja kita tonton video berikut ini. Apa yang mengkhawatirkan dari eskalasi Timur Tengah adalah keterlibatan aktor-aktor besar di dalamnya. Ketika Iran terlibat perang terbuka dengan Israel tahun lalu, Amerika turut serta dalam pengeboman yang menargetkan infrastruktur nuklir Iran. Dan ketika Amerika melakukan intervensi terhadap Iran belum lama ini, Cina dan Rusia bergabung dalam latihan militer serta melibatkan diri lebih jauh demi kemitraan strategis. USS Abraham Lincoln kini beroperasi di Laut Arab dan wilayah Teluk setelah dialihkan dari Indo-Pasifik. Sepekan terakhir, kapal induk bertenaga nuklir tersebut bergerak mundur, mungkin untuk mengamankan posisi dari strategi berbahaya Iran.
Tapi fakta bahwa kapal mata-mata berkedok penelitian Cina, Dayang Yihao juga berada di Laut Arab sejak akhir 2025, sekali lagi menambah kekhawatiran. Apa artinya bagi keselamatan armada laut Amerika di kawasan? Video berikut akan membahas keterlibatan Cina dalam konflik kepentingan hingga indikasinya terhadap keseimbangan regional. Cina membayangi Angkatan Laut AS. Pernah dengar tentang kapal Dayang Yihao? Ini adalah kapal penelitian ilmiah samudra komprehensif modern pertama milik Cina yang dilengkapi dengan sistem pencitraan dasar laut canggih untuk pemetaan dasar laut secara real time. Hanya saja oleh pengamat militer Barat dan India, kapal yang juga dikenal dengan nama Ocean Nomor 1 ini disebut melakukan fungsi ganda. Penelitian ilmiah secara resmi, tapi juga bertindak sebagai kapal intelijen atau mata-mata. Karena itu, keberadaan Dayang Yihao yang dilaporkan melakukan pemetaan dasar laut dan survei oseanografi di Laut Arab sebelah barat India sejak 19 Desember menghadirkan spekulasi. Apakah Beijing sedang membayangi pergerakan Angkatan Laut Amerika? Pasalnya, kapal tersebut berada dekat dengan USS Abraham Lincoln ketika kehadiran militer Amerika meningkat di dekat Iran. Apalagi Sea Light, sebuah kelompok analisis maritim yang terkait dengan Stanford, menemukan jalur Dayang Yihao berada di area operasi yang kurang lebih sama dengan kapal Abraham Lincoln. South China Morning Post pun mengkonfirmasi, Dayang Yihao kemungkinan beroperasi di dekat USS Abraham Lincoln. Mengutip unggahan pengamat militer sumber terbuka Menchosin, data jejak historis Dayang Yihao menunjukkan bahwa kapal tersebut beroperasi di perairan dekat kapal induk Amerika, tetapi jarak pasti antara keduanya tidak diketahui. Siapa yang tahu, kapal ini mungkin melakukan pengumpulan data intelijen, mencoba mengumpulkan rekaman radio, sinyal, atau apapun yang dapat diperoleh untuk mempelajari sesuatu, melaporkan kepada pemerintah Cina untuk selanjutnya diteruskan ke Iran. Kapal riset Cina Dayang Yihao. Terlepas dari kecurigaan peran ganda, kapal Dayang Yihao tetaplah kapal yang digambarkan sebagai kapal riset, sering digunakan untuk ekspedisi jangka panjang, termasuk penelitian di Samudra Pasifik dan Hindia. Pada Februari 2025, Administrasi Urusan Kelautan Cina melaporkan Dayang Yihao menyelesaikan peningkatan besar-besaran sebagai persiapan untuk misi eksplorasi laut dalam. Dengan lebih dari 4 dekade masa baktinya, kapal tersebut tercatat telah melakukan 27 ekspedisi ilmiah oseanografi sejak saat itu. Melansir China Daily, peningkatan besar pada Dayang Yihao mencakup pemasangan kendaraan bawah air yang dioperasikan dari jarak jauh, sehingga memungkinkan peningkatan kemampuan serta memberikan dukungan yang andal untuk survei dan pengembangan sumber daya laut dalam di masa mendatang. Berdasarkan spesifikasi, panjang keseluruhan kapal ini adalah 104,5 meter sementara lebarnya 16 meter. Adapun berat benaman sekitar 5.600 ton, serta mampu melakukan pelayaran jangka panjang hingga misi 205 hari. Selain itu, terdapat peralatan utama berupa wahana bawah air tak berawak atau unmanned submersibles seperti Hailong dan Qianlong. Ganggu pasar minyak Cina. Sebagai negara ekonomi terbesar kedua di dunia, Cina kerap berurusan dengan mitra perang dagangnya, Amerika Serikat. Rasanya dunia terlalu kecil untuk keduanya terlibat satu sama lain, terutama jika urusan sudah menyentuh ranah ekonomi. Bukan tanpa alasan mengapa Beijing kembali terlibat dengan Amerika di Timur Tengah. Setelah mengamankan pengaruh atas sektor minyak Venezuela, Donald Trump mulai meningkatkan tekanan pada Iran, membuat pembelian minyak mentah dengan harga diskon oleh Cina semakin tertekan. Sebelumnya, sebagian minyak Venezuela digunakan negara itu untuk membayar utang kepada Cina. Namun, pergeseran kendali atas pendapatan minyak menyusul langkah-langkah Amerika yang menargetkan pemerintahan Nicolas Maduro, saluran pembayaran akhirnya terganggu. Nah, hal inilah yang meningkatkan risiko bentrokan kepentingan antara Washington dan Beijing. Kemudian di Iran, akibat sanksi Amerika, banyak negara di dunia menarik diri dari kerjasama energi dengan Teheran tetapi Cina tidak. Fakta ini lantas menghadirkan ketergantungan antara Cina dan Iran. Khusus Cina, terganggunya distribusi membuat mereka kehilangan minyak murah dan volume pasokan berkurang drastis. Untuk kalian ketahui, hampir semua minyak Iran dikirim ke Cina.
Terbaru, Washington telah mengeluarkan lisensi umum yang memungkinkan perusahaan-perusahaan Amerika untuk memperdagangkan minyak mentah Venezuela. Tetapi entitas China, Rusia, dan Iran tetap dilarang melakukannya berdasarkan sanksi Amerika. Ketergantungan China pada minyak Iran. Untuk mengetahui seberapa besar China bergantung pada minyak Iran, penjelasan berikut akan mengacu pada angka, membuktikan bahwa Beijing menjadi yang paling rentan terhadap gangguan pasokan akibat konflik di Timur Tengah, mengingat statusnya sebagai importir minyak mentah terbesar di dunia, sekaligus pembeli utama minyak dari produsen OPEC Iran. Berdasarkan data tahun 2025, China membeli lebih dari 80% minyak Iran yang dikirim. Menurut perusahaan analitik KPLR, China membeli rata-rata 1,38 juta barel minyak Iran per hari tahun lalu, atau mewakili sekitar 13,4% dari total 10,27 juta barel per hari minyak yang diimpor melalui laut. Kontribusi Venezuela sama sekali tak bisa dibandingkan. Data KPLR mengungkapkan bahwa China hanya mengimpor 389.000 barel minyak Venezuela per hari tahun lalu, sekitar 4% dari total impor minyak mentah melalui jalur laut. Bahkan jika Caracas mengekspor kapasitas penuhnya sebesar 1 juta barel ke China, itu hanya akan memenuhi sebagian kecil dari permintaan. Selain dalam hal jumlah, harga yang ditawarkan Teheran juga bisa diadu. Menurut para pedagang, minyak mentah ringan Iran telah diperdagangkan sekitar 8 hingga 10 dolar Amerika Serikat per barel di bawah ICE Brent berdasarkan pengiriman ke China sejak Desember dari diskon sekitar 6 dolar Amerika Serikat pada bulan September. Reuters dalam perhitungannya mencatat, kilang-kilang China menghemat sekitar 8 dolar hingga 10 dolar per barel jika mereka membeli minyak mentah ringan Iran daripada minyak mentah. Sepakat negosiasi di Oman. Sementara itu, soal perkembangan terbaru konflik, Amerika dan Iran sepakat untuk mengadakan pembicaraan nuklir di Oman pada Jumat 6 Februari. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa pertemuan tersebut akan dimulai pukul 10 di Muscat. Sementara para pejabat Amerika juga mengkonfirmasi pertemuan akan berlangsung di sana. Tapi sebagaimana BBC melaporkan, perundingan tersebut tampaknya terancam gagal karena kedua negara berselisih mengenai lokasi dan parameter. Seorang diplomat Arab kemudian mengatakan kepada CBS News, negosiasi antara Teheran dan Washington tidak pernah secara resmi dibatalkan tetapi mengalami perubahan. 3 pejabat Amerika lainnya turut membenarkan keakuratan laporan Axios mengenai pembicaraan kembali berjalan sesuai rencana pada sore hari. Media tersebut mencatat bahwa pemerintah menyetujui permintaan tersebut untuk menghormati sekutu, tetapi mereka sangat skeptis tentang prospek keberhasilannya. Menjawab pertanyaan wartawan pada 30 Januari di Ruang Oval, Presiden Trump berkata mereka telah membuat kesepakatan. Ketika ditanya apakah ia telah memberi Iran tenggat waktu untuk memulai pembicaraan tentang program nuklir dan rudalnya, Trump mengiyakan tapi menolak untuk mengatakan berapa tenggat waktunya. Sehingga dapat dikatakan pembicaraan akan dilakukan, waktu juga telah ditentukan. Tapi apakah itu akan berjalan dengan baik adalah urusan berbeda. Kebuntuan negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran menghadirkan kekhawatiran terkait konflik regional. China selaku rival Amerika dan mitra Iran segera menempatkan diri tahu betul atas risiko besar menanti di depan jika jalur pasokannya terganggu. Apakah pergerakan China mampu memberi pengaruh bagi Iran? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.